Takut kepada manusia adalah kendala terbesar di dalam takut akan Tuhan, yaitu ketika seseorang menjunjung tinggi manusia berlebihan di atas Tuhan, menganggap manusia menjadi lebih penting daripada Tuhan sendiri. Atau bisa jadi justru manusia menjadi sosok yang tidak mudah untuk didekati dan dia tidak mau mendekati karena takut. Mungkin tampaknya hormat, tapi sebenarnya takut berjumpa. Dan selain itu, takut kepada manusia juga adalah sesuatu yang menjadi salah kaprah, sebuah bentuk manifestasi salah dari sikap hormat kepada manusia. Yaitu ada orang yang begitu menghormati manusia, begitu rupa berlebihan, sampai akhirnya menjadi begitu takut, dihantui ketakutan ketika berjumpa dengan orang itu. Dan sikap-sikap takut manusia yang destruktif ini adalah sikap-sikap yang sebenarnya menjadi sesuatu jerat di dalam kehidupan manusia. Apa maksudnya? Mengapa kita tidak boleh takut kepada manusia dan hanya takut saja kepada Tuhan? Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini dari beberapa ayat mengenai orang yang takut kepada manusia. Pertama adalah dari kitab Amsal pasal 29 ayat yang ke-25 dibacakan dari Alkitab versi Firman Allah yang hidup. Takut terhadap manusia merupakan perangkap yang berbahaya, tetapi mempercayakan diri kepada Allah mendatangkan keselamatan. Lalu di dalam kitab Injil Matius 10 ayat 28 juga dari Alkitab versi Firman Allah yang hidup, janganlah takut akan mereka yang hanya dapat membunuh tubuh, tapi tidak dapat menyentuh jiwa. Takutlah hanya kepada Allah yang dapat membinasakan jiwa maupun tubuh di dalam api neraka. Dan yang terakhir dari Ibrani pasal 13 ayat yang ke-6 juga dari versi Alkitab Firman Allah yang hidup. Karena itu kita dapat berkata tanpa bimbang atau takut, Tuhan adalah penolongku dan aku tidak takut akan apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Kitab Amsal tadi mencatat, takut terhadap manusia merupakan perangkap yang berbahaya atau jerat yang bisa mematikan. Gambarannya adalah seorang penafsir mengatakan, bagaikan sarang laba-laba ketika serangga lain memasuki sarang itu, dia akan terperangkap dan akhirnya tidak bisa lepas lagi. Bukankah ini menjadi sesuatu yang begitu serius? Sikap takut terhadap manusia disebut sebagai perangkap yang membahayakan. Kenapa demikian? Kitab Amsal adalah kitab hikmat yang mau mengingatkan bahwa arah dan pandangan hidup manusia hanyalah dan harusnya kepada Tuhan saja. Itulah permulaan orang menjadi bijak. Hikmat berasal dari sikap takut akan Tuhan, bukan takut kepada manusia. Karenanya ketika seorang takut kepada manusia, dia sebenarnya mengantarkan dirinya sendiri kepada hidup yang tidak berhikmat. Karena akan menjadi kalau dia takut kepada manusia, dia akan disetir oleh rasa takut itu. Dan inilah yang disebut jerat, yang akan membuat dia akhirnya tidak bisa menemukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidupnya. Karena terlalu didikte dan takut terhadap manusia yang sebenarnya belum tentu benar dengan apa yang dikatakannya. Belum tentu benar dengan apa yang diajarkannya. Karenanya kitab Amsal mau mengajarkan agar hati setiap orang terarah kepada Tuhan saja, bukan kepada manusia. Bukankah di bagian lain firman Tuhan juga mengatakan, celakalah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Dan Amsal mau menegaskan orang yang takut terhadap manusia itu sama dengan orang yang tidak mempercayakan diri kepada Allah, tetapi mempercayakan diri kepada manusia. Inilah yang menyebabkan manusia menjadi takut kepada orang lain, karena dia lebih percaya manusia daripada percaya Tuhan. Dan ini yang menjadikan takut akan manusia adalah perangkap yang berbahaya. Dan ini bisa menjadi sebuah persoalan yang berkepanjangan, karena seseorang bisa terus-menerus larut di dalam sikap takut itu sampai hubungan pun menjadi hubungan yang tidak ada kasih. Bukankah di dalam kasih tidak ada ketakutan? Dan kalau orang masih dihantui rasa takut, tidak ada kasih di sana dan hubungan pun bertumbuh karena rasa takut. Tampaknya sungkan, tampaknya hormat, tapi sebenarnya hatinya takut kepada manusia. Begitu juga ini yang mengantarkan seseorang kepada takut akan lembaga-lembaga manusia. Khususnya di dalam Matius pasal 10 ayat 28. Kenapa Yesus mengatakan bahwa jangan kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh dan tidak berkuasa membunuh jiwa? Orang-orang pada masa itu
ketika Yesus ingatkan jangan takut kepada manusia yang dapat membunuh tubuh, adalah orang-orang yang sangat takut dengan orang-orang beragama, yang dengan kebanggaan keagamaannya lalu menghakimi satu dengan yang lain. Mereka menjadi takut dihukum manusia daripada takut dihukum Tuhan. Mereka menjadi justru takut kepada lembaga-lembaga buatan manusia yang justru salah kaprah di dalam mempraktikkan kebenaran. Dan mereka akhirnya hidup di dalam naungan dan ikatan jerat ketakutan yang memperbudak mereka sampai akhirnya mereka tidak menemukan akan kasih yang luar biasa itu. Makanya Yesus datang menjadi sosok yang justru tidak ditakuti, menjadi sosok yang justru adalah penuh kasih, dan itu yang meredakan, menghilangkan rasa takut mereka kepada Yesus, sehingga mereka bisa datang begitu rindu untuk selalu dekat dengan sosok yang memberikan kasih itu kepada mereka dan mengusir ketakutan mereka kepada orang-orang yang dikatakan dapat bunuh tubuh tapi tidak dapat membunuh jiwa. Dan Yesus ingatkan, takutlah hanya kepada Tuhan yang berkuasa atas hidup dan mati manusia, membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Inilah sebenarnya yang harusnya menjadi kekuatan kita untuk supaya kita tidak terjerat kepada rasa takut akan manusia. Dan Ibrani 13 ayat 6, penulis ini dengan yakin mengatakan, Tuhan adalah penolongku, aku tidak dapat takut akan apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Hari-hari ini mungkin banyak orang yang takut kepada manusia. Seorang rekan yang menjadi begitu takut ketika dikejar oleh debt collector, penagih hutang, karena dia tidak bisa bayar hutangnya atau dananya belum ada untuk bayar hutang. Dan dia dihantui ketakutan begitu rupa sampai akhirnya apa yang dilakukan? Dia sampai bunuh diri karena takut dikejar oleh para penagih hutang. Bukankah di sini kita lihat orang yang punya hutang dipenuhi dengan sikap takut kepada manusia sang penagih hutang, akhirnya justru menjadi orang yang membunuh dirinya sendiri. Lihat betapa sikap takut kepada manusia itu adalah menjadi jerat yang memunculkan persoalan-persoalan yang dapat menyeret dan menyesatkan manusia kepada kebinasaan. Karena itu ini sesuatu yang mungkin tampak sederhana tapi menjadi penting. Rasa takut itu sangat menjerat kita. Rasa takut kepada manusia itu juga akan menjerat kita dan memperbudak kita. Tetapi kebenaran dan kasih Tuhan itu membuat kita berani. Kebenaran Tuhan memerdekakan dan kasih mengalahkan ketakutan. Karena itu jangan lagi takut kepada manusia. Takutlah kepada Tuhan. Dialah yang patut kita sandari. Dialah yang patut kita andalkan. Taruhlah kepercayaanmu hanya kepada Dia yang mendatangkan keselamatan. Taruhlah hidupmu di dalam genggaman kasih-Nya yang selalu membuat kita berani menghadapi apapun juga. Jangan takut lagi. Tuhan mengasihi kita sekalian. Amin.